shot, two shots, I'm drunk, who's not? I just wanna make you feel alive. One drink, two drinks, bottoms up, don't think. I just wanna lose myself tonight. And I know I'ma regret it in the morning. I just don't care now. I just wanna keep it going till the morning, or at least until I'm face down, blacked out. Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max bersama Sarita Hanif, dan ini adalah sebuah Toyota CHR, mobil yang ditunggu-tunggu karena konon mobilnya akan menyaingi Honda HR-V, Chevrolet Trax, dan Nissan Juke. Seperti yang kita lihat, mobil ini punya tampang yang appealing banget ya. Melihatnya tuh menggugah selera gitu. Beda di jalan, outstanding. Dan mobil ini menurut gua ya, kalau misalnya kita bandingkan sama Fortuner di sebelah, dia tuh stance-nya lebih pendek, tapi kelihatannya kayak crossover look gitu. Dan tarikan-tarikan garisnya juga berbeda dengan Toyota-Toyota pada umumnya. Ini dibikin benar-benar sangat ekstrim. Jadi garisnya bertabrakan, pokoknya beda sekali. Dan konon mobil ini mengusung tema diamond, jadi dibikin seperti berlian gitu ya. Nah, kita lihat detailing lampunya ini juga sangat detail ya. Kita lihat di sini ada Toyota CHR, terus ada garis-garisnya. Lampu depannya juga sudah proyektor LED juga. Ada 1, 2, 3 proyektor di sini. Ini ada LED DRL-nya di sini. Pokoknya kalau mobil ini jalan, kalau misalnya kalian dilihat di website luar negeri itu atau di autonetmax.com, mobil ini striking banget di jalan. Dilihat tuh enak gitu ya. Lihat ya, lagi-lagi ini luar biasa ya. Lekukannya di sini, lekukan lagi di sini. Di sini juga dibikin lekukannya itu benar-benar ekstrim, beda sama Toyota kebanyakan. Dan seperti halnya Nissan Juke gitu ya, dia menyembunyikan gagang pintu belakangnya. Sekarang ada di sini. Kayaknya Toyota baru mobil ini doang yang di sini ya. Ya nggak sih? Nah, terus kita lihat di bagian belakangnya, seperti halnya depannya yang banyak lekukan. Di sini kita bisa lihat lekukannya ini juga sangat ekstrim di sini ya. Lampunya sudah LED. Ya, bisa lihat ya. Pokoknya depan belakang itu benar-benar memancing perhatian di jalan. Dan ini adalah tipe hybrid. Jadi nggak tahu ya, mungkin di Indonesia kalau perundang-undangannya diganti bisa jadi masuk mobil hybrid dengan harga yang terjangkau, karena sekarang ini mobil hybrid itu dihitungnya 2 pajak. Mesin bensin sama mesin listrik. Jadinya makanya mahal sekali. Kita buka bagasinya. Nah, ini dia bagasinya. Surprisingly mobil ini bagasinya cukup luas, tapi ruang kepalanya terbatas gitu. Jadi dia memanjang, atasnya nggak begitu gede. Dan di bawah kita akan menemukan banyak storage, di mana ini sepertinya nanti kalau versi Indonesia ada ban serep. Karena kalau di Indonesia itu regulasinya harus pakai ban serep. Kalau nggak ada ban serepnya di belakang itu kena tilang. Nah, dia pakai ini, pakai tire repairment kit kalau yang versi Jepang. Tapi versi Indonesia kayaknya pakai ban serep. Lagi-lagi peraturan di Indonesia itu emang agak-agak aneh. Transfer tire itu nggak dianggap, tire repairment kit itu nggak dianggap. Daripada kita lama-lama ngomongin soal luarnya, eksterior ya, mungkin kalian bisa nilai sendiri, kalian bisa lihat sendiri. Sekarang kita langsung aja buka kap mesinnya ya. Nah, ini mesinnya, dia hybrid, tapi meskipun hybrid, dia nggak disematkan dengan mesin yang kecil. Biasanya kan kalau hybrid dengan 1500 cc gitu ya. Dia mesin hybrid tapi 1800 cc. Ini adalah powertrain yang sama dengan Toyota Prius yang di sebelah sana, yang Toyota Prius sudah kepotong. Tapi yang di sini belum kepotong. Nah, ini ya kita lihat mesinnya. Mesinnya dia cukup rapi, padahal nggak di coverin gitu. Dan gue bukannya mau bercanda, tapi memang di sini mesinnya ada di logo Toyotanya ada biru-birunya. Enggak, ini beneran ada biru-birunya ya. Beda, karena dia adalah hybrid. Makanya logo Toyotanya ada biru-birunya. Nggak cuma di mesin, di sini juga ada biru-birunya, di belakang ada biru-birunya. Pokoknya kalau hybrid Toyota ada biru-birunya. Akinya tetap ada merah-merah aja. Yuk. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam interiornya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interior Toyota CHR. Dan kalau tadi gue di luar bilang ini mobilnya mengusung tema diamond gitu ya. Sampai dalam juga temanya itu masih diamond ya. Contohnya gini, di door trimnya ini kita akan menemukan plastik yang desainnya itu kayak interior modern gitu ya, kayak interior rumah gitu. Terus
Dari setirnya nih kita lihat ada tombol-tombol itu bentuknya diamond, di sini diamond, bahkan sampai sini-sininya ya dibikin seperti diamond gitu. Luar biasa maksudnya. Ini kayak bukan Toyota gitu, kayak bukan Toyota yang kita kenal. Apalagi gini, yang gue heran adalah mobil ini diciptakan sepertinya spesial, sepertinya khusus gitu. Biasanya kalau mobil itu kan antara satu mobil dengan satu mobil lain itu pasti ada common parts-nya ya. Tapi ini dibikin semuanya hampir beda gitu. Setirnya bukan common parts Toyota yang lain gitu kan. Terus transmisi segala macemnya gitu ya. Gua nggak menemukan kayak common parts Toyota lainnya kecuali di sini ya, di panel power window. Terus sama cruise controlnya yang model kayak kutil gitu ya. Semua Toyota kan kayak gitu. Nah sekarang kita ngomongin soal desain interiornya ya. Dashboardnya ini menurut gua keren. Kenapa? Karena gini, dia bikinnya kayak layarnya beda gitu ya. Kita duduk di sini, dia udah tilt dan teleskopik. Dan dashboardnya ini untuk pengemudi dia maju ke depan. Jadi kayak ini lebih maju kita, sebelah sini lebih mundur gitu. Dibikin berbeda dan bagian sininya itu lebih driver oriented. Head unitnya ngadep ke sini, AC-nya ngadep ke sini. Pokoknya berasanya itu beda gitu, kayak bukan Toyota yang kita kenal gitu ya. Transmisinya juga bentuknya berbeda. Terus ada cup holder yang besar di sini. Katanya kalau lampunya nyala, itu katanya ini juga nyala gitu, ada lampunya. Katanya ya, di sini juga katanya ada lampunya ya. Ini cup holder juga, jadi cup holdernya ada 2. Terus di sini transmisinya di bawah ada electronic parking brake. Di sini ada EV mode, jadi untuk yang varian hybrid ini dia bisa berjalan dengan motor listrik saja. Di sini ada untuk brake hold-nya dan di sini ada untuk mematikan electronic stability control. Dan tombol-tombol ini sekali lagi unik gitu. AC-nya seperti kita lihat seperti ini bentuknya. Terus head unitnya ini mungkin nanti akan berbeda dan head unit ini di sebelah kiri nih ada passenger, ada seat belt untuk passenger. Dan di bawahnya ada jam. Speedometer sendiri menurut gua sederhana ya, nggak terlalu wow kayak desain eksterior dan interiornya. Dia kayak beda sendiri itu, tapi kalau versi hybrid di sebelah kiri ada charge, eco, dan power. Sebelah kanan ada tombol-tombol. Dia ada Toyota Safety Sense-nya. Jadi kalau misalnya Mazda itu punya Eye Active Sense, Honda punya Honda Sensing, Toyota juga ada perlengkapan yang kayak gitu aja ya. Kita bisa matiin dari sini. Terus ini ada tombol buat, ini buat colokan AC 100 volt. Tombol power juga beda, biru karena dia hybrid. Joknya juga menurut gue ini salah satu Toyota dengan jok yang terenak ya. Enak sih ini mobil. Dan dia memang belum elektrik, tapi dia ada lambar support di sini yang bisa diatur secara elektrik. Jadi dia bisa ngempes dan bisa ngegemukin gitu ya. Storage-nya ini cukup gede. Overall ini adalah mobil yang sangat appealing ya. Ini didesain kayak diamond juga ya, lampunya gitu ya. Makanya ini seharusnya ini adalah mobil Toyota yang sangat mahal. Kenapa? Karena kayak part dari lampu-lampu di sini gitu ya, AC segala macam itu bukan common parts, dibuat khusus untuk si CHR ini. Sekarang kita lihat belakangnya, apakah sempit seperti Nissan Juke? Cek this out. Nah, sekarang kita ada di dalam interior CHR tapi yang baris kedua. Dan surprisingly ternyata mobil ini cukup lega ya. Masih ada ruang kepalanya, ruang kaki juga masih lega sekali dengan posisi duduk kayak gua tadi. Tapi dia belum ada armrest dan dia juga ini joknya ini cuma setengah kulit, jadi tengahnya ini masih fabrik, pinggirnya udah kulit. Kalau misalnya kita tutup, ini rasanya kayak sedikit klaustrofobia. Kenapa? Karena kacanya kecil, terus kacanya juga tingginya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita duduk sini kayak kita mendelep ke bawah, padahal sih nggak mendelep. Kalau kita lihat sama kursi depannya masih sama. Dan model kursi depannya ini headrest-nya itu rasanya kayak ngalangin pandangan ya. Karena dia dibikinnya kayak semi bucket seat gitu. Tapi overall ini sih jauh lebih manusiawi dibanding Nissan Juke ya. Cukup luas sih, nggak ada komplain ya. Bisa dibuka, halo rakyatku gitu. Oke, jadi itulah sekilas pandang dari Toyota CHR. Gua nggak bisa ngomong banyak, kenapa? Karena unit ini adalah unit display doang untuk melihat pasar apakah mereka senang, apakah orang Indonesia senang dengan CHR ini. Karena kalau misalnya responsnya bagus, Toyota akan memasukkan Toyota CHR ini ke Indonesia. Semoga saja yang masuk Indonesia ini speknya bagus ya. Nggak banyak sunatan, safety-nya lengkap, dan harganya terjangkau. Ya itu kan impian semua orang gitu ya. Spek lengkap, fitur keamanan lengkap, harganya murah. ya semoga aja, kita berdoa ya. Ya itu aja deh dari gua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Hanif, mohon pamit.